Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Salsabila dengan NIM 08051182429013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan grafik dari ENSO di Pulau Sumba. Nah, ini tuh dari praktikum meteorologi dengan materi implementasi GRADS dalam analisis dinamika El Nino Southern Oscillation atau juga ENSO. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini nih grafik ENSO di Pulau Sumba. Ini menunjukkan hubungan antara indeks Nino yang sebagai indikator fenomena ENSO dengan curah hujan di Indonesia. Tepatnya yang saya ambil itu di wilayah atau di Pulau Sumba. Nah, kita bisa lihat pada garis biru ini tuh merupakan indeks curah hujannya. Jadi kalau yang puncaknya ini dia tuh menunjukkan musim hujan. Kalau dia yang bagian rendahnya ini berarti dia tuh musim kemarau. Nah, jarak antara puncaknya ini juga cukup besar. Jadi kelihatan jelas kalau hujan di Pulau Sumba ini sangat dipengaruhi oleh musim atau monsun. Berarti dia tuh tanpa melihat ENSO ini kita bisa tahu hujan di sini tuh memang sudah punya polanya sendiri yang berulang setiap tahunnya. Jadi ini beda-beda setiap tahunnya. Nah, garis merah ini dia tuh menunjukkan indeks Nino yang polanya berbeda dari curah hujan tadi. Kalau curah hujan tadi kan dia tuh sangat tajam ya. Kalau yang di ENSO ini dia cukup halus. Perubahannya tuh sedikit. Nah, jadi kalau nilainya naik ke positif ini seperti ini, dia tuh berarti lagi terjadi El Nino. Kalau dia turun ke negatif, berarti dia itu terjadi La Nina. Nah, polanya juga tidak teratur ya, kita bisa lihat kadang muncul di tahun-tahun tertentu saja. Jadi lebih ke perubahan iklim secara global, bukan musiman kayak curah hujan tadi. Jadi hal ini berarti kemunculan El Nino dan La Nina ini tidak tepat pada waktunya setiap tahun, tapi dia tuh bergantung pada kondisi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Walaupun nilainya itu biasanya kecil dibandingkan curah hujan ini, nah El Nino ini juga memiliki pengaruh yang cukup luas terhadap sistem iklim, termasuk yang pola curah hujan di Indonesia ini. Nah, jika kita bandingkan antara dua variabel ini, curah hujan dengan ENSO ini, kita bisa lihat pada saat indeks Nino itu berada pada nilai positif, curah hujannya itu cenderung lebih rendah atau puncaknya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kondisi ini terjadi karena pada saat El Nino, pusat pembentukan awan hujan bergeser ke wilayah Pasifik Tengah, sehingga wilayah Indonesia itu termasuk Pulau Sumba ini mengalami pengurangan suplai air. Nah, sebaliknya kalau dia indeks Nino-nya itu negatif, berarti dia tuh terjadi La Nina, yang artinya curah hujannya ini cenderung meningkat dan pada beberapa periode mencapai puncak yang lebih tinggi. Nah, hal ini dia tuh disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia, sehingga hujan pada La Nina ini dia tuh menjadi lebih intens. Nah, tapi hubungan antara indeks Nino dan curah hujan ini dia tuh tidak selalu terlihat langsung dan konsisten pada setiap waktu. Nah, bisa kita lihat beberapa waktu itu atau beberapa periode dia tuh curah hujannya tetap tinggi meskipun dia sedang terjadi El Nino, atau sebaliknya, misalnya dia tuh curah hujannya tidak meningkat secara signifikan saat terjadi La Nina. Nah, dia ini bisa disebabkan atau menunjukkan bahwa curah hujan di Pulau Sumba ini tidak terjadi hanya karena atau hanya dipengaruhi oleh ENSO, tetapi dia tuh juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti angin monsun atau kondisi laut di sekitar wilayah Indonesia, atau juga dinamika atmosfer regional. Selain itu, respon curah hujan terhadap perubahan ENSO juga tidak selalu terjadi pada waktu yang sama, melainkan itu dapat mengalami keterlambatan beberapa bulan.
Jadi intinya grafik ini nih menunjukkan pola utama curah hujan di Pulau Sumba yang dikendalikan oleh siklus musiman. Sedangkan ENSO yaitu berperan sebagai faktor yang memengaruhi besar kecilnya curah hujan pada tahun tertentu. El Nino ini biasanya menyebabkan kondisi yang lebih kering. Kalau El Nino itu yaitu meningkatkan curah hujan. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai grafik ENSO di Pulau Sumba ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.